Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan film yang bercerita mengenai sebuah sekolah yang isinya berandalan semua guys. Film ini berjudul Crowd Zero yang rilis pada tahun 2007 lalu. Film ini disutradarai oleh Takashi Miike, dibintangi oleh Shun Oguri, Takayuki Yamada, dan Mei Sakuroki. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Crowd Zero. Semoga. Di suatu malam, terlihat seorang pria yang bernama Ken dieksekusi, ditembak mati, dan dijeburkan ke laut oleh seorang pimpinan Yakuza. Beberapa bulan sebelumnya, di sebuah SMA khusus berandalan yang bernama SMA Zuzuran, seorang murid baru yang bernama Takiya Genji melihat tulisan di tembok yang berbunyi, "Penguasa Zuzuran adalah Serizawa." Genji langsung menghapus tulisan itu dan menggantinya dengan tulisan, "Penguasa Zuzuran adalah Takiya Genji." Pada hari ini, SMA Zuzuran melakukan masa orientasi siswa baru. Karena semua siswa yang masuk di sana adalah para berandalan, ada seorang siswa baru yang langsung naik ke podium dengan sombongnya menantang semua kakak kelas karena dia ingin menjadi penguasa Zuzuran. Namun siswa baru lain yang bernama Hiromi bangkit menghajar orang itu. Langsung terjadi keributan di aula sekolah tersebut. Di luar, beberapa anggota Yakuza berjalan memasuki lingkungan sekolah Zuzuran. Para siswa pun berlarian keluar untuk melihat. Sekelompok Yakuza itu adalah Ken dan teman-temannya. Dia ke sana ingin menemui seorang siswa kelas 3 yang bernama Serizawa. Mereka ingin balas dendam karena sebelumnya Serizawa telah melukai teman mereka. Teman-teman Ken menyuruh Ken untuk membeli minuman sementara mereka akan menghajar para murid Zuzuran itu. Di tempat lain, Serizawa sendiri sedang ada di depan rumah sakit menunggu sahabatnya yang bernama Tokyo yang sedang dirawat. Mengetahui Tokyo ternyata baik-baik saja, Serizawa yang khawatir itu pun kesal dan malah meninggalkan Tokyo sendirian di rumah sakit. Di jalanan, Serizawa yang ugal-ugalan dikejar oleh polisi lalu lintas. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan. Serizawa berhasil menghindari kejaran polisi, masuk ke dalam gang-gang sempit. Namun akhirnya Serizawa membelokkan motornya dan membuat mobil polisi itu hancur terbalik. Di Zuzuran, dengan santainya Genji berjalan hendak pulang, namun dia malah ditantang oleh para anggota Yakuza. Mereka mengira Genji adalah Serizawa. Secara mengejutkan, Genji berhasil meratakan para anggota Yakuza meskipun solo versus squad. Serizawa pun akhirnya sampai di Zuzuran. Serizawa melihat Genji yang menghajar para anggota Yakuza itu. Beberapa saat kemudian, mobil polisi datang dan menangkap Serizawa. Inilah pertama kalinya Genji bertemu dengan Serizawa. Di dalam sebuah kafe, Genji ditemui oleh temannya yang bernama Ruka Aizawa. Di sini Genji pura-pura bersikap sok cool, padahal aslinya Genji mengagumi Ruka saat sedang menyanyi di atas panggung. Malam harinya, Genji pulang ke rumah. Dia bertemu dengan ayahnya, Hideo, yang juga seorang pemimpin Yakuza. Hideo sengaja memasukkan Genji ke dalam sekolah Zuzuran sebagai pembuktian karena dia ragu apakah Genji bisa menjadi penerusnya menjadi pemimpin Yakuza kelak. Genji lalu memberitahu ayahnya itu bahwa dia akan membuktikan pada ayahnya kalau dia akan bisa menjadi penguasa Zuzuran. Hideo pun tertawa mendengarnya. Beberapa hari berikutnya, Serizawa yang sudah bebas sudah merubah tulisan di tembok dengan namanya kembali. Saat Serizawa dan anak buahnya sedang bersantai, Genji datang langsung menendang meja. Tokyo kemudian bangkit menenangkan situasi karena ternyata Tokyo adalah teman akrab Genji sewaktu masih SMP dulu. Genji datang ke sana langsung menantang Serizawa untuk bertarung. Serizawa yang marah langsung mendatangi Genji. Tokyo pun langsung menghentikannya. Tokyo memberitahu Genji, jika Genji ingin bertarung melawan Serizawa, Genji harus mengalahkan siswa kelas 2 yang bernama Rindaman terlebih dahulu. Genji yang polos itu pun langsung percaya saja dan pergi mencari Rindaman.
Di sini, Serizawa juga didatangi oleh Mikami bersaudara yang ingin menantangnya. Namun dengan mudah Serizawa menghajar dua orang itu sendirian hingga babak belur. Di tempat lain, Genji bertanya mengenai Rindaman pada anak-anak kelas 2. Mereka memberitahu kalau Rindaman adalah manusia terkuat di Suzuran. Itulah mengapa Serizawa sampai saat ini belum sah menjadi penguasa Suzuran meskipun anggotanya banyak. Karena Serizawa tidak mampu melawan Rindaman. Tiba-tiba Rindaman berjalan melewati Genji begitu saja. Ken kemudian datang lagi ke Suzuran seorang diri. Ken langsung menantang Genji karena Ken mengira Genji adalah Serizawa. Namun dengan sekali pukul Genji langsung mengalahkannya. Di dalam kafe, Genji meminta maaf karena tahu Ken salah sasaran. Ken bercerita kalau dulu saat SMA, Ken hampir menguasai Suzuran. Menurut Ken, untuk jadi penguasa Suzuran dibutuhkan lebih dari sekedar otot. Namun jiwa kepemimpinan, kemampuan merekrut anggota, dan masih banyak lagi. Genji yang merasa kesulitan mencari teman, meminta bantuan Ken untuk menjadi penasehatnya. Karena Genji sangat ingin menjadi penguasa Suzuran. Melihat semangat Genji, Ken pun bersedia. Langkah pertama, Ken menyuruh Genji menaklukkan kelasnya sendiri. Genji pun langsung masuk ke dalam kelas mencari orang terkuat di kelasnya. Itu adalah Chuta. Genji langsung menghajar Chuta sampai babak belur. Chuta pun mengalah. Semua orang di kelasnya pun kini tunduk pada Genji. Di tempat lain, Ken ditemui oleh bosnya, Joji Yazaki. Joji memarahi Ken karena tidak becus mengurusi bisnis Yakuza di daerahnya. Bahkan, Ken tidak berkutik di saat bisnis mereka diganggu oleh Yakuza pimpinan Hideo, musuh bebuyutan Joji. Malam harinya, Genji mengajak Chuta menemui Ken. Ken memuji Genji yang langsung bisa menguasai kelasnya sendiri hari itu juga. Chuta lalu memberitahu daftar orang terkuat di sekolah Suzuran. Yang pertama, ada geng motor tengkorak di mana pimpinan mereka yang bernama Bandu adalah siswa pindahan kelas 2 di Suzuran. Di kelas 1 sendiri ada trio Hiromi, Honjo, dan Sugihara. Di kelas 2, Rindaman adalah orang terkuat yang hidup sendiri tanpa pasukan. Yang terakhir ada Serizawa, murid kelas 3 yang paling kuat dan paling banyak memiliki anggota. Serizawa mempunyai 3 anak buah yang juga sangat kuat, yaitu Tokaji, Soji, dan Tokyo, teman lama Genji. Saat ini, kelas A yang sebelumnya dikuasai oleh Mikami bersaudara telah tunduk pada Serizawa dan membuat pasukan Serizawa semakin bertambah banyak. Serizawa berniat menguasai kelas C yang dipimpin oleh Makize. Ternyata, meskipun berkali-kali babak belur dihajar Serizawa, tetapi Makize tidak ingin tunduk pada Serizawa. Karena itulah, pengikut Makize semakin banyak. Chuta memberitahu kalau kelemahan Makize adalah wanita. Ken pun memiliki ide. Genji lalu menemui Ruka yang sedang bekerja, meminta bantuan Ruka untuk mengenalkan teman wanita Ruka kepada teman Genji. Ruka pun setuju. Di sekolah, Genji mendatangi Makize. Bukan untuk bertarung, melainkan Genji yang tahu Makize jomblo ingin memperkenalkan Makize pada teman wanitanya. Makize pun langsung bersedia. Malam harinya, di sebuah kafe, Genji, Ken, dan Makize ditemui Ruka yang mengajak 2 teman wanitanya datang ke sana. Namun, Makize yang tidak ahli berbincang dengan wanita malah bersikap aneh, membuat wanita di sampingnya merasa jijik. Ken lalu memanggil Chuta untuk menjalankan misinya. Chuta berlagak menjadi preman mengganggu teman wanita Makize. Di saat Makize akan berlagak menjadi pahlawan, Ruka curiga. Ruka langsung menusuk Chuta dengan garpu. Taktik mereka pun akhirnya terbongkar dan membuat Ruka marah. Di luar, Genji menangis karena hal barusan membuat Ruka membencinya. Makize pun geli melihat Genji yang ternyata cengeng. Karena misi kali ini gagal, Ken berniat mengajak Makize ke panti pijat milik bosnya. Makize pun setuju. Saking semangatnya, Makize sampai mengompol. Genji pun pergi membelikan celana. Namun celana yang Genji beli malah celana wanita.
Mereka bertiga pun tertawa lepas melihat Makise memakai celana wanita. Hal ini membuat Makise cocok berteman dengan Genji. Makise pun bersedia membantu Genji untuk menjadi penguasa Suzuran. Keesokan harinya, Genji sudah memiliki pasukan yang cukup banyak. Hal ini membuat anak buah Serizawa menjadi khawatir. Namun Serizawa tidak peduli dan malah main bowling manusia. Karena pasukan Serizawa saat ini masih jauh lebih banyak. Siang harinya, penguasa kelas D yang bernama Izaki menemui Genji bermaksud ingin bergabung dengan Genji. Namun ternyata ini adalah jebakan. Puluhan anak buah Izaki datang dan langsung mengeroyok Genji. Dengan seorang diri, Genji berusaha melawan. Genji yang sangat kuat cukup susah untuk ditumbangkan. Namun sekuat apapun, jika dikeroyok orang banyak, maka akan tumbang juga. Izaki tertarik dengan Genji karena Genji berhasil merekrut Makise. Namun Izaki memberitahu jika kekuatan Genji masih belum cukup untuk melawan pasukan Serizawa. Genji pun kembali bangkit. Meskipun babak belur, Genji masih belum menyerah. Izaki memperhatikan hal itu. Meskipun dihajar bertubi-tubi, Genji masih terus berusaha untuk bangkit. Genji pun akhirnya pingsan di samping Izaki. Izaki lalu membawa Genji yang pingsan ke dalam kelasnya. Di hadapan Chuta dan Makise, Izaki berkata kalau dia bersedia menjadi pengikut Genji untuk mengalahkan Serizawa. Sore harinya, Genji yang babak belur menceritakan kejadian barusan pada Ken. Ken pun senang karena kekuatan Genji semakin bertambah. Ken lalu melihat Ruka yang sedang diganggu sekelompok preman. Ken menyuruh Genji dan Ruka untuk pergi karena Genji masih terluka. Ken yang akan menghadapi para preman sendirian. Awalnya Genji ingin membantu Ken, namun Ken memaksa karena Genji harus menggapai mimpinya di Suzuran. Akhirnya Genji dan Ruka pun pergi. Secara singkat, Ken langsung babak belur dihajar para preman. Seorang polisi kemudian datang melihat Ken yang babak belur. Polisi itu mengenali Ken yang dulu pernah di DO dari Suzuran. Polisi itu menghina Ken yang selama sekolah di Suzuran menjadi pecundang dan setelah dewasa tetap menjadi pecundang, tidak seperti lulusan Suzuran lain yang saat ini sudah sukses. Genji kemudian menelpon Ken bertanya mengenai keadaannya. Ken pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Keesokan harinya, Genji dan Izaki menyatukan kekuatan. Mereka membuat sebuah geng yang bernama Genji Perfect Seiha atau GPS. Dari pagar sekolah, Ken melihat kekuatan Genji sudah semakin besar. Sesuatu yang tidak pernah dia rasakan saat sekolah di Suzuran dahulu. Di atas, Serizawa semakin khawatir melihat kekuatan Genji yang sudah tidak bisa diremehkan lagi. Mendengar hal itu, anak buah Serizawa yang bernama Tokachi memiliki ide. Tokachi membawa pasukannya mengepung Izaki yang sedang sendirian. Beberapa saat kemudian, Genji melihat Izaki yang babak belur, kakinya diikat bergelantungan. Genji pun emosi. Dia tahu ini adalah ulah anak buah Serizawa. Namun Izaki mencoba menenangkan dan berkata kalau dia hanya terpeleset saja. Di saat Genji yang emosi akan pergi menemui Serizawa, Makise dengan tegas menghentikannya. Jika Genji pergi dan kemudian kalah, maka perjuangan mereka selama ini akan sia-sia. Genji pun meluapkan emosinya sendiri. Di dalam kafe, Genji masih emosi mengetahui Izaki yang terluka sampai harus dirawat di rumah sakit. Genji sangat ingin balas dendam. Tak disangka, Serizawa dan Tokyo datang ke tempat itu. Genji yang masih emosi pun langsung bangkit, bertanya kenapa Serizawa menghajar Izaki yang sedang sendirian. Serizawa pun bingung mendengar perkataan Genji itu. Tiba-tiba penyakit Tokyo kambuh, Tokyo pun pingsan. Serizawa yang khawatir langsung membawa Tokyo ke rumah sakit. Serizawa mendengar percakapan Tokyo dengan dokter yang menyebut penyakit di otak Tokyo sudah sangat parah. Tokyo harus dioperasi. Namun presentase keberhasilan operasi hanya 30% saja. Tokyo langsung menjawab kalau dia bersedia dioperasi meskipun persentase keberhasilan operasi itu kecil.
Keesokan harinya, Genji yang masih emosi membabi buta menghajar setiap murid yang berjalan di depannya. Genji mencari anggota sebanyak-banyaknya. Namun Makise tidak senang melihat kelakuan Genji yang sembarangan seperti itu. Ternyata kelakuan Genji ini membuat Chuta dikeroyok oleh orang lain. Makise pun langsung memarahi Genji. Jika kelakuan Genji seperti ini terus, maka Makise dan pasukannya akan pergi meninggalkan Genji. Genji pun terdiam dan kemudian menceburkan diri di empang. Malam harinya, Genji curhat pada Ken. Karena Genji tidak bisa menambah anggota lagi, malah dia terancam akan kehilangan teman-temannya. Di sini, Ken terus menyuruh Genji untuk tetap semangat. Karena sedikit lagi, Genji bisa mencapai impiannya. Ken ingin Genji mewujudkan impian Ken yang dahulu tidak bisa dia capai di susuran. Genji kemudian bercerita kalau tujuan utamanya pergi ke susuran adalah untuk membuktikan pada ayahnya. Genji ingin menjadi lebih hebat dari ayahnya. Ken pun bertanya siapa ayah Genji. Genji menjawab ayahnya adalah Hideo, pemimpin Yakuza. Ken langsung terkejut mengetahui Genji adalah pewaris tahta klan Yakuza, musuh bebuyutan bosnya sendiri. Di tempat lain, Tokachi mengadakan rapat tanpa melibatkan Serizawa. Tokachi menyuruh Bando, pemimpin geng motor tengkorak, untuk menculik Ruka. Dengan imbalan, Tokachi akan memberi Bando tambahan orang untuk ikut anggota geng motornya. Keesokan harinya, Joji, bos Ken, mengetahui kalau selama ini Ken bergaul dengan anak Hideo yang bernama Genji. Joji menyuruh Ken untuk membunuh Genji. Joji tidak peduli, meski hal itu akan memancing peperangan klan Yakuza miliknya dengan klan Yakuza milik Hideo. Di pelabuhan, Serizawa datang memberitahu Genji mengenai kabar Tokyo yang akan segera dioperasi. Mendengar hal itu, Genji berkata kalau dia bisa saja menunda peperangan sampai Tokyo kembali pulih. Namun Serizawa menolak, mereka akan tetap berperang, berjuang menentukan siapa penguasa susuran, seperti halnya Tokyo yang sedang berjuang di meja operasi. Di dalam kafe, Genji dan yang lain menyambut Izaki yang kini sudah sembuh. Di tempat lain, Ruka dikepung oleh sekelompok geng motor tengkorak. Ken lalu datang menemui ayah Genji, Hideo. Ken bercerita mengenai tugas yang diberikan oleh bosnya untuk membunuh Genji. Namun Ken menolaknya karena sudah menganggap Genji sebagai sahabatnya sendiri. Ken menitipkan secari kertas kepada Hideo untuk diberikan kepada Genji. Di dalam kafe, Genji mendapat telepon dari Ruka. Ruka memberitahu kalau saat ini dia dan temannya diculik oleh geng motor tengkorak. Genji pun langsung mengajak yang lain untuk bergerak. Genji dan pasukannya mendatangi markas geng motor tengkorak. Mereka langsung menghajar para anggota geng motor tengkorak. Namun akhirnya Genji sadar kalau jaket yang dipakai mereka tidak ada lambang tengkoraknya. Pemimpin geng yang bernama Bando kemudian maju. Bando memuji kehebatan Genji dan pasukannya. Banjo lalu memberitahu Genji kalau sebelumnya dia menolak perintah Tokachi yang ingin menculik Ruka. Namun Bando curiga Tokachi yang licik tetap akan menculik Ruka dengan atribut geng tengkorak. Itulah sebabnya Bando menyuruh anggotanya melepas atribut tengkorak di jaketnya. Karena Genji telah salah sasaran menghajar anak buahnya, Bando ingin Makise memotong satu telinganya sebagai tanda permintaan maaf. Genji kemudian maju, bersedia menggantikan Makise memotong dua telinganya untuk meminta maaf. Saat akan dipotong, Bando langsung menghentikan Genji. Bando memberitahu Genji kalau saat ini Ruka ditahan oleh Tokachi, anak buah Serizawa. Genji dan pasukannya langsung masuk ke dalam markas Serizawa. Genji bertanya pada Serizawa di mana Ruka ditahan. Namun Serizawa malah kebingungan. Serizawa langsung curiga kalau Tokachi melakukan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Setelah tempat itu digeledah, Genji berhasil menemukan keberadaan Ruka dan teman-temannya. Melihat hal itu, Serizawa yang marah langsung menghajar Tokachi. Genji kemudian memberitahu Serizawa kalau pertarungan geng mereka masing-masing saat ini benar-benar tidak dapat dihindari.
Kenji mengajak Serizawa berperang besok pagi jam 5 pada subuh di susuran. Genji pun pulang ke rumahnya. Hideo lalu memberi Genji surat yang ditinggalkan oleh Ken. Setelah surat itu dibuka, Genji sadar kalau sebenarnya Ken diperintahkan bosnya untuk membunuhnya. Namun Ken menolak. Genji pun bangkit ingin pergi menyelamatkan Ken karena Ken pasti terancam mati karena menolak perintah bosnya. Hideo di sini melarang Genji pergi karena Ken dengan sukarela mengorbankan dirinya agar Genji bisa menggapai mimpinya. Satu-satunya hal yang bisa membuat Ken bahagia saat ini adalah Genji harus mewujudkan impiannya. Pagi harinya, di tengah hujan lebat, Genji menghampiri semua anggotanya untuk bersiap-siap berperang melawan pasukan Serizawa. Di saat yang sama, di rumah sakit, Tokyo dijemput oleh perawat untuk pergi ke ruang operasi melakukan operasi otak. Di halaman susuran, akhirnya geng Serizawa dan Genji pun saling berhadapan. Di tempat lain, Joji mendapat informasi kalau Ken telah memberitahu Hideo mengenai rencananya. Joji pun marah. Di susuran, tanpa basa-basi, Genji dan pasukannya langsung bergerak maju. Kedua geng itu pun mulai berperang. Genji dan pasukannya tidak gentar meskipun saat ini jumlah mereka lebih sedikit dari pasukan Serizawa. Pertarungan terjadi begitu sengit. Izaki bertarung di samping Genji. Dia akan melindungi Genji sampai Genji bisa berhadapan langsung dengan Serizawa. Karena kalah jumlah, Serizawa dan pasukannya dengan mudah menghajar pasukan Genji. Di saat Genji sudah kehabisan anak buah, tiba-tiba Bando dan pasukan geng motornya datang ke tempat itu. Bando datang untuk membantu Genji. Mereka pun kembali bangkit. Karena kini jumlah mereka sudah imbang, kedua geng bertarung dengan sangat sengit. Hingga akhirnya tinggal Genji dan Serizawa saja yang masih mampu berdiri. Mereka berdua pun mulai bertarung. Kekuatan keduanya cukup imbang. Di pelabuhan, Joji memberi Ken jas yang dipakainya sebagai kenang-kenangan yang terakhir. Joji lalu menembak tubuh Ken berkali-kali dan melemparnya ke dalam laut. Di susuran, Genji dan Serizawa masih saja bertarung hingga malam hari, hingga mereka berdua masing-masing kesulitan untuk berdiri. Di sisa akhir tenaganya, Genji berhasil memukul Serizawa hingga tumbang. Semua teman-teman Genji pun berteriak bahagia karena akhirnya Genji berhasil mengalahkan Serizawa. Serizawa yang babak belur lalu memberi Genji selamat karena telah mengalahkannya. Serizawa kemudian mendapat kabar dari rumah sakit kalau Tokyo telah berhasil menjalani operasi dengan selamat. Di pelabuhan, Ken ternyata masih hidup. Dia mampu berenang kembali naik ke permukaan. Saat situasi sudah sepi, Ken menyadari kalau jaket yang diberi oleh bosnya tadi adalah jaket anti peluru. Ternyata bosnya memberi Ken kesempatan kedua untuk tetap hidup tanpa harus menjadi anggota Yakuza lagi. Beberapa hari kemudian, Serizawa dan Tokyo datang menemani pemimpin mereka, Genji, yang saat ini akan melakukan langkah akhir untuk menjadi penguasa susuran, yaitu mengalahkan Rindaman. Rindaman yang berdiri di hadapan Genji memberitahu Genji kalau susuran tidak akan pernah dikuasai oleh siapapun. Karena suatu saat nanti pasti akan ada lagi orang baru yang lebih kuat melakukan seperti apa yang Genji lakukan pada Serizawa. Genji tidak peduli, dia tetap maju. Namun Rindaman dengan mudah menghajar Genji bertubi-tubi. Dengan sekuat tenaga, Genji pun kembali bangkit. Dan berakhirlah alur cerita film Crow Zero ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah Genji yang seorang preman aja jam 5 subuh sudah bangun guys. Bagaimana dengan kalian? Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!